Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun memberitahu tentang motor yang mati mendadak. Sebenarnya untuk kasus motor yang mati mendadak ataupun tiba-tiba mati itu hanya terdapat 3 faktor. Namun dari 3 faktor tersebut dapat kita jabarkan menjadi banyak hal. Nah, kita akan menjelaskan atau memberikan secara rinci satu persatu dari faktor tersebut. Kemudian hal-hal lain yang mungkin ikut dalam masalah yang akan saya jabarkan nanti. Yang pertama ada di sistem bahan bakar yang baik. Yang kedua, sistem pengapian yang baik. Kemudian yang terakhir ada sistem kompresi yang baik. Nah, jika faktor tersebut dalam kondisi baik, maka dapat dipastikan motor dapat menyala dengan normal. Nah, untuk sistem bahan bakar yang baik itu adalah yang bermula daripada tangki. Pastikan di dalam tangki terdapat bahan bakar yang cukup untuk dapat menyalakan kendaraan. Pastikan tidak ada kebocoran pada tangki. Kemudian pastikan bahan bakar yang digunakan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Artinya tidak menggunakan bahan bakar dengan timbal ataupun semacamnya. Kemudian ada selang-selang bensin. Pastikan selang bensin dapat mengaliri bahan bakar dengan baik dan juga tidak ada kebocoran, sehingga bahan bakar pun dapat mengalir sampai ke karburator ataupun untuk motor injeksi sampai ke injektor dan throttle body. Jika untuk mengetahui injektor menyemprotkan bahan bakar atau tidak, cukup dengan mencabut injektor, kemudian posisikan kunci kontak on sambil di starter sesekali. Jika injektor menyemprotkan bahan bakar, berarti kondisinya baik. Kemudian kita masuk ke bagian sistem pengapian. Nah, sistem pengapian tersebut dapat kita lihat dari percikan bunga api. Nah, jika percikan bunga api normal, maka dapat dikatakan sistem pengapian baik. Nah, jika bunga api tidak memercikan bunga api dengan normal ataupun bunga api meledak dengan tidak terfokus, nah berarti dapat dikatakan busi rusak, jadi harus dilakukan pergantian pada busi. Dan kemudian ada yang terakhir, yaitu sistem kompresi. Nah, sistem kompresi ini banyak sekali dijumpai motor-motor dengan kendala loss kompresi yang menyebabkan motor tiba-tiba mati ataupun pada saat kondisi panas mesin tiba-tiba mati. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan pengecekan yaitu bagian klep. Nah, biasanya bagian hal sepelenya yaitu setelan klep yang terlalu rapat sehingga celah antara klep dan seating klep itu terbuka. Jadi bahan bakar ataupun kompresi tidak dapat terkompresi dengan baik karena adanya kebocoran pada ruang bakar. Bisa dilakukan pengecekan pada bagian klep. Kemungkinan lainnya adalah bahan bakar yang salah, yang artinya ada penumpukan karbon yang berlebih pada kubah deksel ataupun pada squeeze, sehingga karbon tersebut menumpuk di bagian payung klep yang menyebabkan kompresi tidak dapat terkompresi dengan baik, yang artinya terdapat kebocoran pada bagian sisi klep. Kemudian hal lainnya yaitu adalah
bagian packing ataupun gasket. Nah, ini ada kemungkinan faktor kompresi bocor adalah gasket yang sudah aus, yaitu karena bagian packing ini sudah terlalu ngepres ataupun sudah terlalu rata, sehingga kompresi dapat keluar dari celah-celah yang terjadi. Maka harus dilakukan pergantian packing. Nah, itu adalah bagian-bagian yang jika kita melakukan pengecekan pada bagian klep. Bagian lain yang terdapat pada decksel atau head cylinder yaitu kondisi seal klep yang sudah aus. Nah, kondisi seal klep yang sudah aus terdapat di video saya sebelumnya juga. Itu yang berfungsi untuk mengikis atau membatasi jumlah oli yang akan masuk ke ruang bakar. Nah, jika kondisi seal klep sudah melemah atau sudah aus, maka dipastikan oli yang akan masuk ke ruang bakar pun akan bertambah jumlahnya, sehingga akan menyebabkan kerusakan lain. Nah, yang sering tampak adalah kondisi jika motor sudah mengeluarkan asap putih. Selanjutnya yaitu terdapat pada piston. Nah, bisa kita lihat sebagaimana di video, itu terdapat piston dan ring piston yang sudah aus. Mungkin di beberapa faktor kita dapat melihat motor yang tiba-tiba mati namun tidak mengeluarkan asap putih. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran, yaitu berarti terdapat o-ring, maksud saya ring yang sudah aus. Jadi celah antara piston dan blok itu terdapat celah yang lebih banyak daripada standarnya. Maka itu dapat menyebabkan loss compression atau kompresi yang melemah akibat celah yang terlalu banyak. Nah, ini saya contohkan bagaimana seumpama jika karbon ataupun celah klep yang terlalu rapat. Jadi bagian klep tidak dapat menutup ruang bakar secara sempurna, sehingga campuran udara dan bahan bakar tadi tidak terkompresi dengan baik, yang menyebabkan hasil campuran udara dan bahan bakar tadi terbuang dengan percuma tanpa adanya ledakan. Itulah yang menyebabkan motor tiba-tiba mati atau bahkan motor yang tidak dapat hidup sama sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian baterai. Nah, untuk bagian baterai ini adalah faktor yang paling besar penyebabnya. Untuk di motor injeksi pada umumnya sudah menggunakan sistem pengapian DC. Jadi dapat diartikan segala sesuatunya menggunakan arus. Jadi kita harus memastikan dengan benar baterai kita dengan kondisi baik. Jika motor, kita ambil contoh di motor ini, motor Mio J, jika baterainya melemah, maka bisa dipastikan motor tidak dapat menyala. Kalaupun bisa menyala, motor bisa menyala jika kondisi baterai melemah, namun tidak dapat menyala jika tanpa menggunakan baterai ataupun baterai terlalu drop. Kenapa demikian? Karena pada motor injection itu semua komponen harus mendapatkan suplai arus yang cukup. Seperti contohnya fuel pump, dia harus mendapatkan suplai tegangan yang cukup untuk dapat memompa bahan bakar. Kemudian percikan bunga api juga harus dapat mendapatkan tegangan yang cukup dari baterai untuk dapat mengeluarkan api yang baik. Nah, jika kondisi baterai melemah ataupun terlalu drop, maka harus dilakukan pergantian. Namun jika tidak dilakukan pergantian, maka motor tidak akan dapat menyala sama sekali. Nah, mungkin ini adalah hal yang harus pertama kali kita coba jika motor kita tiba-tiba mati ataupun sulit dinyalakan.
bisa dilakukan pergantian baterai yang sesuai dengan spesifikasinya. Jangan yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, karena untuk pemakaian sehari-hari jika kita menggunakan baterai yang sesuai dengan spesifikasinya, tentu saja akan membuat masa pakai dan tentunya kenyamanan untuk kita sendiri. Di samping masa pakai yang panjang, tentu motor kita pun terdapat supply yang cukup dan tentunya sesuai dengan spesifikasinya. Oke, saya rasa itu saja video kali ini. Semoga dapat membantu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun gambar yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga infonya ataupun apapun yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat digunakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.